Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini saya akan membawakan renungan melalui kitab Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Sebelumnya mari kita membaca ayatnya terlebih dahulu. Sebagai manusia, kita seringkali ingin banyak hal. Contohnya di era ini adalah popularitas di media sosial, barang branded, atau status yang diakui oleh orang lain. Namun Yakobus mengingatkan kita bahwa jika keinginan ini tidak terkontrol, maka kita bisa membunuh, bukan secara fisik, tetapi secara emosional sampai mungkin melukai diri sendiri atau orang lain. Contohnya seperti, saya iri ketika teman-teman saya punya followers banyak di Instagram. Lalu saya berusaha menyainginya dengan cara memposting hal-hal palsu hanya demi terlihat keren. Ini membuat saya kehilangan kejujuran dan hubungan tulus dengan teman saya. Iri hati sering muncul saat kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, apalagi di media sosial. Ini bisa merusak relasi dan bahkan merusak rasa syukur kita kepada Tuhan. Yakobus berkata, "Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Nah, bahkan ketika berdoa, jika tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi, Tuhan mungkin tidak akan menjawab. Tuhan menginginkan doa kita murni, bukan sekedar alat untuk memenuhi hawa nafsu. Kita perlu mengevaluasi motivasi di balik doa kita. Apakah kita berdoa untuk memenuhi keinginan diri atau untuk mencari kehendak Tuhan? Hawa nafsu versus kehendak Tuhan. Keinginan yang didorong oleh hawa nafsu seringkali membuat kita pada konflik dan ketidakpuasan. Ini mengingatkan kita untuk mencari tujuan yang lebih tinggi dalam hidup, bukan sekedar kesenangan duniawi. Doa seharusnya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyelaraskan hati kita dengannya. Ketika berdoa, kita harus fokus pada bagaimana doa kita dapat memuliakan Tuhan, bukan hanya memenuhi keinginan pribadi. Dari Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3, kita diajak untuk berpikir tentang apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini. Kadang, kita terlalu fokus pada hal-hal duniawi, seperti popularitas atau barang-barang mahal, sampai-sampai melupakan apa yang benar-benar penting. Iri hati dan keinginan yang tidak terkontrol bisa bikin kita bertengkar atau bahkan merusak hubungan dengan orang lain. Yang lebih penting, Yakobus mengingatkan kita bahwa berdoa itu harus tulus. Kalau niat kita cuma untuk kepentingan diri sendiri, bisa jadi doa kita tidak akan dijawab. Jadi, yuk kita coba untuk lebih jujur dalam doa dan merenungkan apa yang sebenarnya kita cari. Mari jadikan doa sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Dengan begitu, hidup kita bisa lebih bermakna dan memuliakannya. Semoga kita semua bisa lebih bersyukur dan menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.